Salam budaya untuk kita semua, sahabat sejarah Nusantara. Di tanah Sunda, di balik lebatnya hutan dan sunyinya pegunungan, tersimpan kisah seorang raja besar yang memilih jalan berbeda. Bukan kekuasaan, bukan harta, melainkan kebijaksanaan dan kebenaran hidup. Hari ini kita telusuri jejak Prabu Permadanikusuma, ayah dari Ciung Wanara, seorang raja Sunda Galuh yang mengasingkan diri, menjadi pertapa agung, dan kelak dikenal sebagai Ki Ajar Sukaresi atau Begawat Sajala-jala, sang pembawa ajaran luhur. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Galuh berdiri megah di Tatar Pasundan. Di antara para raja besar muncul nama Permadanikusuma, pemimpin bijaksana yang kelak jadi legenda. Dari pernikahannya dengan Dewi Naganingrum, lahirlah ramalan besar. Anak mereka akan menjadi penerus agung. Namun ramalan itu memicu kecemburuan dan ketakutan di kalangan istana, terutama dari Tamperan Barmawijaya, sosok yang berambisi dan menginginkan tahta. Intrik terjadi, istana memanas. Permadanikusuma, seorang raja yang lebih mencintai kedamaian batin daripada konflik politik, mengambil keputusan besar, meninggalkan tahta, menyerahkan kekuasaan kepada Tamperan, dan mengasingkan diri ke hutan lebat. Di tengah sunyinya hutan, jauh dari hiruk-pikuk kerajaan, sang raja bertapa. Bulan berganti tahun, tubuhnya lemah, jiwanya kuat. Dari kontemplasi dan meditasi, lahirlah ajaran luhur tentang harmoni manusia dan alam, tentang pentingnya kejujuran dan kesederhanaan, tentang kebijaksanaan hidup jauh dari keserakahan dunia. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan. Mereka melihat sosok yang dulu raja, kini menjadi pertapa agung. Karena ajaran luhur dan keteladanannya, rakyat menjulukinya Ki Ajar Sukaresi atau Begawat Sajala-jala, simbol pengembara spiritual dan guru kehidupan. Para pengikut bukan hanya rakyat biasa, melainkan bangsawan, petani, hingga pendeta yang ingin menimba ilmu darinya. Namun, di balik kedamaian itu, bayang-bayang Tamperan tetap mengintai. Penguasa yang takut akan pengaruh Ki Ajar Sukaresi mengutus prajurit rahasia. Saat sang Ki Ajar bermeditasi di tengah sunyi dan damainya hutan, ajal menjemputnya. Ditikam oleh prajurit Tamperan, sang Raja Agung tewas dalam hening. Namun, ajal bukan akhir kisah. Meski tubuhnya tiada, ajaran luhur yang diwariskannya terus hidup, dijaga oleh para murid, diteruskan oleh keturunannya, bahkan oleh Ciung Wanara, anak yang tak pernah sempat ia temui. Ratusan bahkan ribuan tahun berlalu, namun jejaknya tak pernah hilang. Di Tatar Sunda, tepatnya di Gunung Padang Cikoneng Ciamis, Jawa Barat, bukan Gunung Padang Cianjur, berdiri situs suci Pancalikan Ki Ajar Sukaresi, saksi bisu perjalanan spiritual sang raja yang memilih jalan kebajikan. Sahabat Nusantara, kisah ini mengajarkan kita kejayaan sejati bukan soal mahkota atau istana,
melainkan tentang warisan nilai, kebijaksanaan, dan kebaikan yang terus hidup meski tubuh telah tiada. Mari kita jaga, kenang, dan lestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, subscribe, dan komen. Bagikan juga agar sejarah Nusantara tetap abadi di hati kita semua. Salam budaya, salam kebaikan, dan hormat untuk leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.